sekalian, ini kesempatan ini alhamdulillah saya bisa ikut belajar bersama sini ya Bu ya. Biasanya Ibu Bidan fokus untuk pendalaman tentang kehamilan. Nah, ceritanya kenapa saya kok ingin sekali belajar bareng Ibu di sini. Jadi kita di Turi terutama dalam 3 tahun terakhir ini balita yang bermasalah itu bertambah Bu. Bertambah karena misalnya ada yang sudah kehamilannya bukan pertama, yang kedua atau ketiga? Kedua. Ada ya, jadi pernah punya balita ya. Balita itu kan nimbang tiap bulan ya. Dalam 1 tahun sekali itu semua balita diolah untuk diketahui yang bermasalah berapa, yang baik-baik saja berapa. Ternyata dalam beberapa tahun terakhir yang bermasalah itu bertambah. Nah, harapan kita dengan kesempatan seperti ini nanti kita santai aja, nggih, nggak usah tegang ya, boleh selonjor, boleh sendirian, boleh senyamannya aja. Harapannya nanti anak-anak kita yang berikutnya yang dari ibu-ibu ini bisa dicegah agar kesehatannya lebih terjaga, tidak sampai terjadi masalah. Masalah apa yang ketahuan saat masa balita? Kesehatan jelas, kemudian pertumbuhan sama perkembangannya. Pertumbuhan dilihat dari berat badan sama tinggi badannya. Kenapa kalau anak saya misalnya beratnya nggak naik atau tingginya nggak sesuai, itu merupakan indikasi bahwa nutrisi yang didapatkan memang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nanti potensi kecerdasan perkembangan itu juga tidak sebagus anak-anak yang nutrisinya optimal. Nah, itu berarti dimulai dari sekarang ya, dari sekarang bayi kita dalam kandungan sampai nanti usia 2 tahun itu masa penting, istilahnya 1000 hari pertama kehidupan, di mana kita mau mengoptimalkan kecerdasan anak saya, fisik anak saya, bagus dan seterusnya itu di 1000 hari pertama tadi. Jadi nutrisi sejak dalam kandungan sudah sangat penting. Jangan sini dulu Bu. Perkembangan bayinya seperti itu. Nah, kalau dari segi gizi nutrisi, saya kecukupan nutrisi atau tidak gitu ya, dilihat dari lingkar lengan kiri ya Bu ya. Semua ingat pernah diukur lingkar lengan kirinya ya. Besok punya saya berapa ya, itu tahu nggak Bu? Kadang diukur, kadang kita nggak memakai gitu ya, nggak inget-inget. Nanti itu bisa dilihat di buku kayak gitu, harusnya tertulis di situ. Kalau sudah di atas 23,5 itu sudah bagus. Nah, karena sejak dalam kandungan makanan ibu itu sudah sangat penting untuk kesehatan dan kecerdasan bayi kita, berarti kita harus tahu makanan anak. Makanan saya seperti apa? Ini ada di sini ya Bu ya. Ada istilahnya yang di halaman ini, ada istilahnya 4 bintang atau bintang 4. Rencanakan makanan bintang 4 atau istilah kami 4 bintang. 4 bintang itu terdiri dari makanan pokok, kacang-kacangan, kemudian buah dan sayur, dan protein hewani. Makanan pokok kita tiap hari makan nasi, ada selingan roti, biskuit, misalnya ubi, singkong, itu sudah menambah di makanan pokok. Saya yakin kalau kita tidak ada yang tidak makan makanan pokok ya, itu lebih mudah. Kemudian kacang-kacangan kita ketemu tahu tempe paling sering ya. Mungkin ada bubur kacang hijau, nah itu masuk di situ. Paling gampang tahu tempe setiap hari nggak apa-apa. Jadi harus ada. Kemudian buah dan sayur. Buah dan sayur ini penting untuk apa? Sumber vitamin A. Kemudian serat, mineral, vitamin ada pada buah dan sayur. Dan saya ada yang selama hamil tidak kersa makan sayur? Tidak ada ya? Karena ada 1-2 ya. Aduh, saya ini awal hamil ini kok jadi nggak bisa makan sayur. Harapannya itu tidak ada di ibu-ibu sini. Kemudian buah, jangan diabaikan, buah juga kita perlu setiap hari. Mau salak, pepaya, pisang, yang jambu yang kita ada di sekitar kita silakan. Tapi buah harusnya ada setiap hari. Kemudian yang tidak bisa diabaikan lagi adalah protein hewani, telur, ayam, ikan, pindang, bandeng, misalnya susu juga masuk di situ. Ibu dulu hamil kalau di puskesmas dicek HB-nya ya Bu ya. HB indikasi kita itu anemia atau tidak. Nah, kalau sudah di atas 11 ibu hamil aman. Tapi nanti di trimester 3 dicek lagi
HB-nya aman, tetap bagus. Pertama, ibu tiap hari minum tablet tambah darah. Sudah bisa minum rutin itu, Bu? Ya, itu untuk suplemen tambahan, karena kalau cuma dari makanan saja akan sulit untuk memenuhi kebutuhan yang banyak meningkat selama hamil. Ditambah ini yang istilahnya makanan sumber zat gizi yang protein hewani. Itu ya, Bu, ya, harus ada juga setiap hari. Nah, kalau yang penting yang lain adalah kebersihan ya, Bu. Kebersihan selama kehamilan ini dari cuci tangan dan yang lain. Mungkin nanti akan lebih di dalam ini bersama dengan Ibu bidan. Itu sementara ya, Bu, ya, untuk makan ibu hamil. Jadi setiap hari ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Kalau snack atau selingan atau cemilan bagaimana? Itu boleh, tapi tidak boleh porsinya lebih banyak dari makan utama kita ya. Saya biasanya ngemil Pak, ibu saya nasi lauk nggak selera. Mungkin kenyang, mungkin kalorinya tinggi, tapi tidak seimbang seperti itu. Terus berikutnya yang tinggi yang ini tentang apa? Tentang menyusui. Sekarang masih hamil, nanti akan melewati masa menyusui ya, Bu, ya. Itu yang penting juga, karena begitu bayi kita lahir, yang menjamin kecukupan nutrisi bayi kita adalah ASI, betul? Nah, bagaimana untuk menyusui ada di sini? Pertama, yang mungkin tidak ada di sini yang perlu kita sampaikan adalah bahwa misal awal-awal lahir ASI kita itu tidak langsung banyak, itu jangan terlalu khawatir. Misalnya lahirnya tadi malam, ini kok rasanya masih belum penuh ASI-nya gitu ya, payudaranya kok masih belum cukup penuh seperti itu. Jangan khawatir, yang penting adalah tetap sering-sering menyusui. Bu bidan pasti akan menyarankan buat disusui bayinya atau lebih sering seperti itu. Karena memang kunci agar produksi ASI kita nanti cukup bagus dan menjadi istilahnya hari kedua ketiga jadi banyak adalah hisapan dari bayi, gitu ya. Jangan kalau nanti lah hari kedua ketiga penuh, kalau bayinya tidak menghisap tidak akan terjadi. Jadi mungkin produksi tapi susah keluarnya seperti itu. Jadi untuk menjamin adalah hisapan bayi, semakin sering, semakin awal bayi menyusu pada ibunya akan merangsang produksi ASI-nya. Kemudian bayi habis lahir itu lambungnya baru sebesar bola kelereng itu, kan badannya masih menyimpan cadangan ASI. Jadi misalnya masih sebesar bola kelereng, ASI kita belum penuh, masih kok rasanya masih kendal misalnya seperti itu. Selama dia dihisap sebenarnya ASI itu keluar, kita tes gitu ya. Nah misalnya 10 menit, seperempat jam itu juga akan bisa memenuhi kebutuhan bayi. Nanti bertambah usia kehamilan dari 3 hari, 5 hari, 1 minggu, 1 bulan, volume lambung bayi akan semakin berkembang dari sebesar bola kelereng, sebesar kemiri, sebesar bola pingpong, sebesar telur, seperti itu akan bertambah volumenya, sehingga nanti memang otomatis dengan hisapan bayi produksi ASI bertambah, kebutuhan bayi meningkat, dan lambung bayi juga menyesuaikan. Seperti itu ya, Bu, ya. Yang paling sering ditemui pada ibu yang awal-awal menyusui adalah pertama lecet ya, Bu, ya. Yang pernah punya putra sebelumnya, apakah ada yang pernah pengalaman putingnya lecet? Pernah. Sampai berapa lama, Bu? Biasanya di bulan pertama ya. Di bulan pertama bisa beberapa minggu, bisa ada yang tidak terlalu bermasalah juga ada. Nah, kuncinya di sini di halaman ini ya, Bu, ya. Untuk menghindari puting lecet, ada istilahnya adalah posisi sama pelekatan. Ini pelekatan dulu, Ibu. 4 tanda-tanda pelekatan yang baik. Jadi kalau ini gambar ini adalah gambar pelekatan. Pelekatan itu bagaimana mulut bayi melekat di payudara ibu. Mulut bayi terbuka lebar, kemudian terlihat lebih banyak kulit bawah. Jadi kalau sekitar puting kan ada areola ya. Nah, jadi yang bagian areola atas itu lebih banyak yang masuk ke mulut bayi.
daripada bagian bawah. Jadi kebalik. Istilahnya begini gampangnya. Sebenarnya bayi itu menghisap tidak dari puting. Yang dihisap itu areolanya ya. Kalau yang mulut bayi itu hanya yang masuk hanya putingnya, ya lecet. Hisapannya tidak akan kuat. Mungkin ASI akan keluar tapi tidak sebagus kalau yang dihisap itu areolanya. Jadi yang dipijat mulut bayi itu adalah areolanya. Jadi harusnya areola itu sebagian besar masuk ke mulut bayi. Kalau cuma puting tok, pertama keluarnya ASI tidak maksimal dan lecet. Jadi kalau misal ada yang bermasalah, kok puting saya datar, kok puting saya membelok, itu sebenarnya tidak menjadi masalah kalau dari awal sekali pelekatannya sudah betul, karena kuncinya ada di areola. Oke, betul. Tadi mulut bayi terbuka lebar, areola itu sebagian besar masuk ke mulut bayi. Kemudian bibir bawah bayi tertekuk keluar. Kadang nggak begitu kelihatan, tapi artinya bibir bawah itu saya agak luar gitu ya, sampai balik. Kemudian dagu bayinya menyentuh payudara itu, seperti itu. Ini adalah pelekatan. Kalau posisi, apa sih bedanya? Posisi itu posisi badan bayi itu. Bukus mau menekan enggak ya? Saya juga lupa nggak bawa. Oke. Posisi prinsipnya adalah bayi itu badannya lurus ya Bu ya. Ini katakanlah ini badan bayi, jadi dia harus posisinya lurus. Lurus itu dari belakang kepala sampai punggung ini lurus. Ada yang kalau ini kan agak miring atau noleh itu nggak boleh. Jadi lurus dan menghadap saya seperti ini, satu arah menghadap seperti itu. Kenapa? Kalau saya noleh, misalnya bayi ya noleh, kita dia menyusu kemudian dia nelan, kayak kita noleh. Nelan lebih sulit ya Bu ya, nelan lebih sulit ya. Kita dingklok itu juga salah. Jadi kalau bayi dingklok, bayi noleh itu tidak tepat, kesulitan untuk menelan ASI-nya. Jadi lurus dan agak melengak malahan. Coba nanti kalau atau Ibu bayangkan, Ibu praktekkan kalau kita minum itu akan lebih mudah kalau agak mengadah ya. Nah seperti itu. Itu jadi kunci juga. Kalau misalnya kita posisinya gidang atau mangku, jadi kepala bayinya di sini, ini ya Bu ya, tidak di sini ya, tidak di apa ini, tidak disikut ya, tidak disikut, tapi di sini. Kemudian ini telapak tangan depan ini menyangga badan bayi seperti itu. Kalau di sini nanti risikonya bayi kita akan bungkuk. Itu kemudian perut ibu, jadi ibu tegak. Tapi misal nanti pernah lihat atau video kok bayinya kembar, kok dia di alasi bantal kanan kiri, itu juga boleh. Banyak posisi menyusui, nanti Ibu bisa cermati di buku kayak kalau di gambar ini tidak terlalu banyak untuk macam-macam posisi menyusui ya. Itu kemudian tadi nggih lurus menghadap ibu, badan bayi menempel ke perut ibu, kemudian telapak tangan itu menyangga badan bayi. Itu adalah posisi yang baik. Kemudian ini ada satu gambar lagi yang jumlahnya 12 ya Bu ya. Artinya seberapa sering sebaiknya ibu menyusui bayi? Istilahnya sebenarnya sesering mungkin. Sesering mungkin. Kalau rata-rata itu bisa 8 sampai lebih dari 12 kali. Tetapi kalau di sini ada gambar sekian, memang kurang lebih rata-rata 12 kali dalam satu hari satu malam ya, rata-rata tiap 2 jam. Ada yang belum 2 jam udah netek, tapi kadang kalau malam dia tidurnya enak lebih dari 2 jam 3 jam baru netek ada. Tetapi prinsipnya tidak terlalu jauh dari yang ada di sini. Kemudian ada ibu yang khawatir, aduh ASI saya cukup enggak sih, ASI saya cukup enggak sih. Ada di sini ya Bu ya. Ibu bisa mengetahui apakah bayinya cukup ASI atau tidak. Paling tidak pipisnya tidak kurang dari 6 kali sehari. Kalau lebih sering pipis lebih sering berarti ASI kita cukup ya Bu ya, jangan terlalu khawatir. Kemudian berat badannya bertambah sesuai yang grafik di KNS nanti dibuka ya, itu kan ada ya. Nah itu sekilas. Kemudian untuk memerah bayi
bayi dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Memerah bayi, memerah ASI, memerah ASI dan seterusnya bisa dibaca sendiri ya Bu ya. Terutama yang ibu bekerja nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Prinsipnya kalau ibu bekerja, ibu meninggalkan bayinya sebentar, ASI tetap bisa diberikan dengan cara memerah ASI dan tidak harus pakai mesin, bisa pakai tangan. Yang penting ibu percaya diri dan banyak belajar, banyak mencoba. Itu tentang ASI, ada yang ingin didiskusikan ibu? Waktu saya sudah 1/4 jam lebih, masih satu topik lagi ya. Walaupun sekarang masih hamil, harapannya bagaimana nanti kita memberikan makanan ke anak kita setelah 6 bulan. Sudah ada bayangan ya Bu ya? Baik, saya yakin ibu sudah mulai baca-baca seperti itu ya, mungkin di medsos, di sharing dengan beberapa orang yang punya bayi yang lain itu pernah cerita-cerita. Nah, prinsipnya kalau sudah mulai 6 bulan, ASI ibu itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi saja. Jadi ASI tok itu sudah tidak cukup, harus ditambah MPASI. Nah, MPASI-nya harus bagaimana dong kalau saya sudah punya bayi 6 bulan? Istilahnya sama dengan tadi Bu, 4 bintang yang makanan ibu menyusui tadi, ibu hamil ibu menyusui tadi ini 4 bintang. Jadi dia harus ada makanan pokok, kacang-kacangan, tahu tempe misalnya, atau kacang hijau, wijen, kemudian buah, sayur, dan makanan sumber zat besi. Kalau ada yang bertanya, kalau anak saya kakak susu promina gimana Bu? Kira-kira gimana? Boleh enggak? Boleh, tetapi bukan yang utama, bukan yang utama. Jadi misalnya tidak ada larangan kita memberikan promina, Nestle dan seterusnya. Tetapi khawatir kita kalau itu dominan hanya jenis itu yang diberikan, variasi rasa yang didapatkan anak kita kurang. Karena walaupun ini kacang merah, ini pisang dan seterusnya, ya gitu-gitu aja ya. Kemudian sering kita temui teksturnya, monggo maturnuwun, tekstur pada MPASI yang instan. Kalau kita tidak hati-hati mengikuti resep yang ada di situ, hasilnya terlalu encer. Jadi kalau kita mulai memberikan MPASI ke anak kita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, MPASI tersebut harus sesuai dengan usianya. Usia 6 bulan sama 1 tahun jelas beda ya. Nanti bedanya apa kita pelajari lebih lanjut. Kemudian frekuensinya ada di sini Bu. Usia, frek jutek kalau kita nganunya ya, gampang ingatnya. Usia, frekuensi, tekstur atau konsistensi, kemudian jumlah setiap kali makan sama variasi. Nah, kita langsung ke sini ya Bu ya. Kalau 6 sampai 8 bulan mungkin kalorinya ini bagi kita karena tidak bisa tahu berapa kalori sekali makan, diabaikan nggak apa-apa, hanya sebagai pengetahuan aja. Kita langsung ke teksturnya. Walaupun mulai 6 bulan teksturnya adalah kental ya Bu. Kental itu kalau ini saya nyendok ini di rengke itu tidak langsung tes, dia jatuh tapi agak lama. Instan juga ada seperti itu. Kemudian kalau 6 bulan sampai 8 bulan 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian perlu berapa kali selingan? Bisa diberikan 1 sampai 2 kali selingan. Berarti kalau 6 bulan ke 8 bulan kan sudah berbeda kan Bu? Nah, jadi dari frekuensi yang kecil ke frekuensi yang besar. Dari 2 kali mungkin 6 bulan 2 kali, nanti kalau udah 8 bulan udah 3 kali seperti itu. Kemudian kalau 6 bulan berapa banyak sekali makan? 2 sampai 3 sendok makan sekali makan. Sendok makan itu, ini saya sudah menyiapkan MPASI. Anak saya 6 bulan 1 minggu, paling enggak sekitar 2 sendok makan sudah habis. Saya nyendok yang sudah jadi 2 sendok makan, tidak munjung bangun, tidak peres tangan. Nah itu paling enggak habis sekali makan, misalnya seperti itu. Kemudian ditingkatkan sampai nanti kalau dia sudah 8 bulan, setengah mangkok 250 mili atau totalnya adalah 125 mili.
maksud saya membawa ini mangkok apa Bu? Mangkok seperti ini mangkok apa Ibu periksa? Mangkok wedang ronde nggih? Iya, kenapa saya membawa seperti ini? Oh, gambarannya nek contoh 250 ini 250 ml itu mangkok wedang ronde ini diisi penuh itu 250 ml. Kalau Ibu punya tupperware atau yang lain diukur pakai gelas mili sendiri nggak apa-apa. Oh, saya nggak punya mangkok itu, saya mau pakai gelas ukur atau setengah gelas blimbing itu separuhnya itu sama dengan 125 ml ya. Seperti itu, jadi 8 bulan ke 9 bulan harus sudah separuhnya. Kalau separuhnya ini ya Bu ya, kurang lebih yang garis yang bawah ini. Atau nanti kalau dipasang Ibu nyoba sendiri di rumah ya. Kemudian yang diberikan apa kalau 6-8 bulan? ASI jelas, kemudian dilanjut dengan bubur. Bubur itu bubur apa? Jadi kalau 6 bulan, misal saya punya bayi 6 bulan, saya buatin bubur sendiri, tak tambah telur, tak tambah sayur, tak ulek-ulek, tak saring seperti itu, okay? Kemudian diberikan ke bayi dengan jumlah seperti tadi. Jadi kalau di sini variasinya sampai usia 2 tahun tetap sama ya Bu ya. Artinya anak 6 bulan 1 minggu sampai nanti 2 tahun sebenarnya variasi makanan sama, yang bedanya frekuensi sama teksturnya. Nanti kalau sudah 9 bulan dia dari setengah mangkok ke 3/4 mangkok ya. 3/4 mangkok ini mendekati penuh ya Bu ya, kurang lebih hanya sekitar 1 cm di bawah penuh, ini sudah 3/4 mangkok. Ini kemudian 12 sampai 23 bulan itu 3/4 sampai 1 mangkok. Artinya anak 2 tahun makanannya itu kalau 3 kali sehari segini penuh Bu. Tapi bukan yang dinet-net padet ya. Kemudian kalau anak saya bisa maamnya nggak bisa sebanyak itu, ya tidak apa-apa menjadi 4 kali 5 kali sehari misalnya, atau nasinya nggak bisa sebanyak itu, ditambah misalnya selingannya kopi, selingannya kentang rebus, atau selingannya misalnya boleh seperti itu nih Bu. Kemudian kalau sudah 9 sampai 11 bulan tidak harus diulek, disaring, diulek aja misalnya. Nanti kalau sudah 1 tahun sudah nasi ya Bu ya. Sangat sering kita temui masalah pertama, setelah 6 bulan berat badan anak tidak bisa naik sesuai grafik di KNS karena ternyata MPASI-nya pertama terlalu encer atau kedua jumlahnya belum sesuai anjuran. Masalah kedua yang sering kita temui adalah anak 1 tahun mulai susah makan. 1 tahun itu peralihan dari yang lumat ke maam seperti kita ya. Nah, kadang pengenalan variasi bahan makannya dari kecil itu kurang banyak. Jadi saat dia harus maam seperti kita dan nasi lauk sayur yang harus diulek, dia agak susah menerima. Jadi kalau dari awal sekali 6 bulan itu dia sudah ada bahan nasi, sudah ada bayam misalnya, walaupun dihaluskan, biasanya 1 tahun lebih mudah menerima makanan seperti itu. Tadi kayak saya baca tidak ada makanan khusus yang diperlukan untuk menghasilkan ASI ya Bu ya. Tapi yang selama ini beredar tuh kayak daun katu, dan apa sih yang saya tahu terakhir itu daun katu bisa memperlancar produksi ASI. Itu kaitannya dengan teori yang ada bagaimana? Oh iya betul. Jadi tidak ada makanan khusus yang wajib perlu agar ASI kita banyak. Misalnya saya punya bayi, saya makan banyak sayur, saya makan daun katu, memang bisa membantu produksi ASI-nya lebih lancar seperti itu. Tetapi misal saya tidak makan seperti itu juga tidak masalah. Jadi tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang wajib harus ditambahkan biar ASI-nya itu menjadi banyak, menjadi lancar seperti itu. Tetapi itu boleh, itu bagus, itu bisa membantu, gitu ya. Pelancar ASI itu tidak ada larangan. Karena toh dia diproduksi dijual, berarti bisa membantu. Tetapi pada beberapa orang tanpa itu pun bisa oke-oke saja, baik-baik saja. Seperti juga jamu gitu. Jadi seperti sebenarnya dia bisa mensugesti kita, oh saya lebih mantap sehingga
seseorang itu kalau lebih percaya, lebih nyaman, dia kan terbantu ya, termasuk produksi ASI. Tapi tanpa itu pun juga tidak masalah. Kunci ASI diproduksi hisapan bayi. Kunci ASI keluar ke siklus ibu. Ibu nyaman, ibu tenang, ASI lancar. Tapi walaupun kita penuh payudaranya dengan ASI, tapi stres, bisa juga susah keluarnya. Jadi relax seperti itu. Jangan lupa nanti dari awal hamil seperti ini, bukan awal hamil ya, dari mulai kehamilan ini, kesepakatan dengan suami nanti kalau sudah ada bayi misalnya, ayah nanti bantu ini ya, kalau punya bayi jangan takut gantiin pokok dan seterusnya. Itu di awal sekali, jangan dimulai saat bayi udah lahir. Dia misalnya bapak-bapak tiba-tiba kok disuruh gini. Jadi dari awal sekali, karena itu nanti sangat membantu ibu lebih tenang, sehingga termasuk untuk menghindari yang faktor stres setelah persalinan nih. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Begitu Mbak. Terima kasih. Masih ada lagi? Ada pantangannya nggak bila harus melahirkan? Apa Mbak? Pantangan makan. Oh, pantangan makan untuk ibu. Ada tidak pantangan makan untuk ibu setelah lahir gitu ya? Di teori kami tidak ada Bu, tidak ada. Semua boleh, kecuali yang berbahaya. Kecuali yang berbahaya. Jadi pedes boleh enggak? Di teori kami tidak ada larangan pedes. Tapi pedes sendiri kalau berlebihan, ibu sendiri kan sakit perut bisa. Jadi secukupnya aja, selama tidak berlebihan. Makan tape, makan durian, selama tidak berlebihan dan ganggu pengen. Karena bisa saya sehat pun saya makan durian bisa pusing, seperti itu nggih. Itu ya Bu ya. Jadi yang umum yang kita makan setiap hari insya Allah tidak ada pantangan. Tapi kalau ada beberapa jenis makanan yang bisa memang menimbulkan ketidaknyamanan, itu yang dihati-hati. Begitu nggih? Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.